Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMC TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat semua. Tentunya SLMC TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMC TV hadir dengan sebuah cerita dari film yang berjudul Marjaney. सारा ठंडा देखूंगा। Salah satu paman Gagandep atau yang biasa dipanggil Gugu dan Gagan mendatangi ibu Gagan yang merupakan adik perempuannya untuk lebih berhati-hati menjaga putra satu-satunya setelah suaminya meninggal. Paman Gagan hanya khawatir perdagangan obat-obatan terlarang kali ini tengah marak beredar di masyarakat dan pelakunya pemuda-pemuda yang tengah berkuliah. Gagan bersama-sama temannya selalu menyempatkan diri untuk membeli minuman beralkohol sebelum mereka pergi ke kampus mereka. Kesar, pemilik kedai penjual minuman, sudah terbiasa mendapatkan pelanggan mahasiswa untuk membeli barang haram dagangannya yang disuplai langsung oleh Sardar kekasihnya yang merupakan seorang polisi, sekaligus gembong obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol lainnya. Kepolosan dan kejujuran Gagan serta teman-temannya menjadi incaran Carna Chaugan yang menjadi kaki tangan Sardar untuk masuk ke dunia mereka. Gagan yang mencintai Puja juga selalu menyempatkan diri menemui Puja dan bersenda gurau bersama di kantin kampus. Namun saat Gagan tengah berbincang dengan Puja, ia dikejutkan oleh kedatangan tidak bisa dihindari antara kelompok Gagan dan juga kelompok Tika. Carna Chaugan mendekati Gagan dan teman-temannya untuk bisa bergabung dengan mereka karena ia telah memiliki rencana jahat untuk mereka setelah melihat perkelahian Gagan dan juga teman-temannya. Ia bahkan menawari senjata-senjata tajam bila perkelahian kembali datang. Namun Gagan tidak terlalu menghiraukan pembicaraan Carna Chaugan kepada mereka. Gagan yang gagah dan selalu berkelahi tanpa diketahui ibunya selalu menyempatkan diri untuk tidur bersamanya, meminta dengan manja ibunya menceritakan berulang-ulang tentang ayahnya, hingga ia benar-benar tertidur baru ibunya meninggalkannya sendiri di kamarnya. Sardar kembali mengirimkan barang baru kepada Kesar untuk bisa lebih cepat dijual kepada para konsumen mereka. Namun Kesar terkadang merasa sedih karena kebersamaan mereka yang terbatas. Kesar yang rela meninggalkan desanya untuk bisa menikmati kebersamaan dengan Sardar harus berurusan menjual semua barang haram tersebut untuk bisa bersama dengan Sardar yang sangat ia cintai. Puja pun yang mencintai Gagan memberikan handphone terbaru untuk kekasih hatinya dan mengatakan ia ingin saat ulang tahunnya Gagan memberikan kejutan istimewa juga kepada dirinya. Namun lagi-lagi kebersamaan mereka terganggu karena Gagan mendapatkan kabar dari salah satu temannya untuk menemui Tika dan kelompoknya, serta menantang mereka kembali berkelahi. Hingga akhirnya perkelahian itu pun pecah dan mengakibatkan Gagan serta teman-temannya terpaksa harus meringkuk di penjara. Gagan dan teman-temannya pun dijemput oleh paman Gagan yang terus meracau dan melampiaskan kekesalannya kepada Gagan yang telah dianggapnya membuat malu keluarganya. Setelah kepergian pamannya, Gagan dan teman-temannya malah tertawa dan kembali bersama. Bagi mereka, perkelahian antara Tika tidak lebih dari kesenangan tanpa usur dendam dan ingin menguasainya. Permintaan Puja untuk diberikan kejutan istimewa dari Gagan membuat Gagan meminjam uang pada Carna Chaugan. Dengan senang hati, ia menerima permintaan Gagan tersebut dan ia pun meminta Kala, anak buahnya, untuk mengajak Gagan ke tempat keberadaan uang tersebut. Kala yang mengajak Gagan ke tempat produksi minuman beralkohol membuat Gagan terkesima. Bahkan ia tertarik untuk berfoto bersama ratusan botol yang ada di hadapannya. Hal ini dimanfaatkan oleh Kala dan memberikan sebuah senjata hingga ia terkesan garang dan menjadi pemimpin dari penjualan minuman beralkohol tersebut.
Kala mengambil gambar Gagan saat berpose dengan senjata milik rekannya tanpa diketahui oleh Gagan. Ulang tahun impian Puja pun terlaksana karena Gagan meminjam 1 laks kepada Charna Chowgan. Ia sangat bahagia mendapatkan pesta mewah dan juga glamor yang bisa dinikmati oleh semua teman-temannya yang telah ia undang. Setelah pesta usai, Gagan memperkenalkan Puja kepada ibunya. Dan dengan tangan terbuka, Ibu Gagan menerima kehadiran Puja untuk bisa menjadi menantu di rumahnya. Sardar mendatangi Charna Chowgan dan mengatakan kalau posisi dirinya telah digantikan oleh Vikram Chaunan. Polisi IPS yang terkenal jujur dan sangat tegas bahkan sangat ditakuti oleh kelompoknya. Sardar yang merupakan kaki tangan Jai Singh Man takut kalau bisnis haram mereka tercium oleh Vikram Chaunan. Namun kala memberikan ide untuk menumbalkan Gagan sambil menunjukkan foto Gagan yang memegang senjata bersama ratusan botol minuman beralkohol. Sardar mengiyakan ide kala dan ia berencana membuat laporan palsu untuk Vikram Chaunan. Keesokan harinya, Vikram Chaunan mendatangi kediaman Gagan yang tengah tertidur di kamarnya karena laporan palsu yang diterima olehnya dari Sardar. Penangkapan Gagan pun menjadi pemberitaan utama di setiap berita yang muncul baik cetak maupun elektronik. Paman Gagan merasa kecewa dan marah kepada Gagan karena melihat keadaan saudara perempuannya tergeletak lemah di rumah sakit. Hingga ia melampiaskan kemarahannya kepada teman-teman Gagan yang ingin menjenguk ibu Gagan. Jao, jaake khao ode naal jel diya rotiyan. Sementara Gagan yang terus dipukuli oleh anak buah Vikram Chaunan terus memaksa Gagan buka mulut tentang sindikat dan kelompok mereka. Namun Gagan tetap menutup mulutnya karena semua tuduhan yang diberikan oleh Vikram Chaunan kepadanya tidaklah benar. Tapi semua yang dikatakan oleh Gagan tidak dihiraukan sama sekali oleh Vikram dan juga kelompok polisi lain. Gembong obat-obatan terlarang dan juga senjata tajam ilegal. Ia memutuskan untuk membawa putrinya pindah ke Australia untuk meneruskan studinya di sana. Puja menangis sejadi-jadinya di kamar melampiaskan kekesalannya kepada Gagan yang telah mengecewakannya. Ia terpaksa memutuskan hubungannya dengan Gagan dan mengikuti keinginan ayahnya untuk dikirim ke luar negeri. Kesar yang mengetahui kalau Gagan dijadikan tumbal oleh Sardar memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan Sardar. Ia merasa kecewa karena Sardar mulai menjadi orang yang tamak. Ia bahkan mengancam dan menekan Sardar untuk bisa mengeluarkan Gagan dari penjara. Dan ia diminta untuk melepaskan seragam polisi untuk bisa kembali bersama dengan Kesar. Sementara paman Gagan pun tidak mengizinkan Gagan untuk mengetahui keadaan ibunya. Karena ia tidak ingin membuat saudara perempuannya kembali terkena serangan stroke seperti sekarang. Padahal ibu Gagan sangat merindukan putranya dan ingin sekali bersama putranya. Akhirnya teman-teman Gagan berhasil menjamin Gagan dan bisa terbebas dari penjara. Pertama kali orang yang ingin ia temui adalah ibunya. Namun ia menemui jalan buntu karena pamannya sama sekali tidak mengizinkan Gagan melihat keadaan ibunya. Ia bahkan mengusir Gagan dan teman-temannya dari kediamannya. Perasaan sedih dan kecewa pun hadir di diri Gagan, terlebih saat di perjalanan ia mendapatkan berita tentang Puja yang meninggalkannya ke Australia dan melupakan perjanjian menikah mereka. Raja, salah satu teman Gagan, menerima telepon dari Jai Singh Man, mantan komisaris yang telah pensiun. Sesampainya di kediamannya, Jai Singh Man mengajak mereka untuk bisa menjadi kaki tangannya saat ia berencana untuk menguasai kursi kekuasaan MLA dari Danampal. Ia juga menghasut Gagan dan teman-temannya untuk menghabisi Danampal yang mengakibatkan Gagan meringkuk di penjara. Ia menjanjikan akan memberikan fasilitas baik uang maupun senjata tajam kepada Gagan bila ia bergabung dengan dirinya. Namun Gagan dengan tegas tidak ingin menjadi anak buah Jai Singh Man dan pergi begitu saja meninggalkannya bersama Sardar. Namun Gagan termakan hasutan Jai Singh Man yang mengatakan kalau Danampal adalah orang yang mengakibatkan dirinya masuk ke penjara. Hingga ia bersama teman-temannya merencanakan balas dendam dan menghancurkan Danampal, lalu Gagan terus menghubungi pamannya untuk bisa berkomunikasi dengan ibunya. Namun pamannya sama sekali tidak mengizinkannya, ditambah ia mendapatkan kabar kalau Puja telah pergi meninggalkan dirinya ke Australia. पूजा तो ऑस्ट्रेलिया चली गई। Gagan memimpin teman-temannya menghadang Danampal saat melakukan perjalanan pulang ke kediamannya. Mereka pun tanpa kesulitan berhasil menghabisi Danampal dan mengambil persenjataan yang dibawa oleh Danampal.
Kematian dan nampal pun membawa angin segar bagi Jae Sing-man yang ingin menguasai kursi kekuasaan MLA. Ia mulai sibuk berkampanye menarik simpati masyarakat untuk bisa memilihnya menjadi pemimpin mereka. Sementara Sardar tetap menjalankan bisnisnya, bahkan ia meminta Charna Chowgan untuk mengambil barang-barang baru di Bikan Fair. Kaisar yang kesal terhadap Sardar kini memihak kepada Gagan dan menceritakan semuanya kalau Charna Chowgan yang telah menjebaknya bersama Sardar. Dan ia pun memberitahukan rencana dan posisi Charna Chowgan yang ingin mengambil senjata ilegal dari keturunan Pakistan. Gagan pun segera membentuk kekuatan dan mendatangi tempat di mana kala berada. Bersama teman-temannya, ia menembaki semua anak buah Chowgan itu untuk membalas dendam. Saat Gagan melakukan latihan menembak, ia didatangi oleh Jae Sing-man dan mengatakan kalau Chowgan berada di Bikan Fair untuk membeli persenjataan ilegal. Setelah mengatakan hal itu, ia juga melaporkan keberadaan Gagan dan teman-temannya pada Vikram untuk menangkap mereka. Puja yang berada di Guru Jam berencana mengabari Gagan karena ia masih mencintainya dan menggagalkan kepergiannya ke Australia. Sementara Gagan masih menghadapi Chowgan bersama anak buahnya. Namun lagi-lagi, ia tidak mendapatkan perlawanan yang seimbang dari musuhnya hingga mereka dengan mudah bisa dihabisi, termasuk Chowgan yang sangat Gagan dendam. Sardar yang diminta memimpin penangkapan Gagan pun melakukan penyerangan terhadap mereka. Kaisar yang saat itu ikut dalam kelompok Gagan berusaha berbicara baik kepada Sardar agar bisa melepaskan mereka. itu बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं सरदारा सब तो पहला मैनू गोली मार. Namun Sardar yang dijanjikan kenaikan pangkat tidak lagi memedulikan Kaisar. Ia dengan kejam menghabisinya dengan beberapa kali tembakan. Semua teman-teman Gagan pun ditembaki hingga satu persatu dari mereka tewas di tangan para polisi. Raja yang tengah kesakitan berusaha mengatakan kalau Pujalah yang memberi mereka uang jaminan sebanyak 2 lakhs hingga Gagan bisa keluar dari penjara. Gagan terdiam dan ia berusaha melindungi diri dari tembakan para polisi yang mengincarnya. Ia tidak memedulikan telepon yang berdering panggilan dari Puja. Hingga Gagan mendapatkan berkali-kali tembakan dari para polisi dan mengakibatkan dirinya tewas. Polisi yang bertugas kali ini bersorak karena mereka berhasil menghancurkan Gagan dan juga kelompoknya. Sementara Sardar merasa menang di posisinya yang terkendali. Ia tidak peduli telah menghabisi wanita yang ia cintai sendiri demi kekuasaan yang ingin ia miliki. Jae Sing-man juga menikmati kemenangannya karena posisinya yang aman untuk maju ke pemilihan umum dan menguasai kursi kekuasaan sambil terus menjadi dalang bisnis haramnya. Berita kematian Gagan dan teman-temannya kembali menjadi berita hangat. Dan semua orang yang mencintai Gagan serta teman-temannya tidak menyangka bahwa Gagan dan teman-temannya akan meninggalkan mereka secepat ini. Padahal mereka adalah orang-orang baik selama bersama dengan mereka. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Marjane. Dari film ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Bahwa obat-obatan terlarang dan juga alkohol memanglah 2 komoditi yang sangat merusak ya sahabat. Kenikmatan sesaat yang ditawarkannya memang menggoda untuk dapat menikmatinya. Namun demikian, di balik itu semua tentunya kita sudah tahu ya bahwa minuman keras dan juga obat-obatan terlarang adalah 2 barang yang paling merusak kesehatan dan juga masa depan seseorang. Bagaimanapun pesona yang ditawarkan sebaiknya dihindari ya sahabat, karena yang namanya barang haram tentu akan selalu ditawarkan dengan berbagai macam iming-iming kenikmatan. Padahal justru bila terjebak hal tersebut akan menjerumuskan seseorang. Sudahlah di dunia menjadi pesakitan, kelak di akhirat pun mendapat hukuman. Lebih baik jangan deh ya sahabat, kita minum air putih dan juga vitamin saja ya, agar sehat dan bisa terus semangat untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu yang positif di masa depan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe.
Sampai jumpa lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.